Sesi yang pertama, yaitu panelis yang pertama dari Profesor Dr. Muhammad Syukur, SPMSI. Berikut CV mungkin bisa ditampilkan, panitia. Barangkali Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semua tidak asing dengan nama Prof. Syukur, sudah malang melintang dan juga sangat expert di bidangnya masing-masing. Di bidangnya, kami hadirkan Prof. Syukur. Beliau nama Profesor Dr. Muhammad Syukur, SPMSI. Saat ini aktivitas dosen pemuliaan IPB tahun 2000, kemudian riwayat pendidikan, S3-nya di pemulihan tanaman, IPB, lulus 2007. Publikasinya sangat banyak sekali, 165 artikel dan 16 buku. Ada 43 varietas sayuran dan buah yang sudah dirilis oleh beliau. Berikut adalah pengalaman beliau, sangat banyak, Sekretaris Senat Akademik IPB, kemudian aktif juga di PERIPI beliau, 2017 sampai sekarang, dan sebagainya. Kemudian prestasi yang juga sangat membanggakan, inovator produktif IPB 2019 dan 2020, dosen berprestasi tingkat nasional, kemudian penerima anugerah kekayaan intelektual atau APIL tahun 2012. Ini prestasi sangat-sangat membanggakan untuk kita semua. Mungkin nanti Bapak Ibu semua atau anak-anak semua boleh menanyakan materi pada pagi hari ini kepada Prof. Syukur, barangkali ada pertanyaan. Selanjutnya mungkin waktu dan tempat kami persilakan kepada Profesor Dr. Muhammad Syukur, SPMSI. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Sarah dan Mas Wahyono. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Raja rimba beranak 3, 1 jantan, 2 betina. Salam sembah pembuka bicara. Semoga semua sehat sentosa. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin, Pak. Yang terhormat Direktur R&D PT Ispesi Indonesia, Pak Asep Harpenas. Terima kasih Pak Asep telah berkenan untuk mengundang saya untuk berbagi pada hari ini, dan terima kasih juga nanti ada pemaparan ya di sana, sekaligus juga mewakili pengurus PERIPI ya Pak Asep, karena pengurus PERIPI akan diwakili juga oleh Ketua 2 Pak Dwi Asmono, begitu. Saya sudah mohon izin tidak bisa hadir karena saya di sini gitu. Siap. Baik, yang terhormat para narasumber, ada Pak Harmanto dari Balisa, kemudian Pak Fakur Rahman. Ini sebetulnya senior saya ya di IPB. Beliau angkatan 26, saya 27. Kemudian Pak Sukam Parwadi, ya, terima kasih Pak Sukam. Kemudian Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di Zoom dan juga yang mengikuti live streaming di YouTube, ya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, karena berkat rahmatnya kita dapat bertemu pada hari ini dan dalam keadaan sehat walafiat. Kita berdoa semoga kita selalu sehat, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk memaparkan materi yang dimintakan kepada saya adalah preferensi komoditas makanan, khususnya saya akan bicara tentang sayuran di masa mendatang ya. Kalau tentang tren sayuran pada saat ini ada Pak Armanto, ada Pak Sukam, saya kira nanti akan bicara apa yang diminta oleh konsumen. Saya lebih leluasa berbicara karena di masa mendatang, jadi belum kita alami begitu ya. Bapak Ibu sekalian, pada saat ini penduduk dunia itu ada 49 orang ada di perkotaan dan terus meningkat. Bahkan tahun 2050 ini sebanyak 70% ini penduduk ada di perkotaan. Ini saya kira ada beberapa konsekuensi yang akan terjadi kaitannya dengan penyediaan pangan, permintaan pangan, dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa masyarakat kota itu banyak mendikte permintaan pangan. Jadi apa yang mereka minta, apa yang mereka inginkan, itu akan sangat berpengaruh terhadap penyediaan pangan. Ya. Kemudian daya adopsinya relatif tinggi, tingkat akses informasinya relatif besar. Kemudian yang utama juga adalah peduli akan nilai gizi pangan dan peduli akan kesehatan, karena mereka juga mempunyai pendidikan yang relatif tinggi, sehingga dengan adanya teknologi baru, dengan adanya informasi baru,
terutama yang berhubungan dengan nilai gizi, mereka langsung bisa adopsi dan langsung mendikte ya kebutuhan kan hal tersebut, terutama untuk pangan dan nanti adalah sayuran. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat konsumsi pangan di dunia ini semakin maju suatu negara, maka konsumsi pangan itu akan bergeser. Yang tinggi karbohidrat itu bergeser kepada sumber sayuran buah dan juga daging ya. Kita bisa ambil contoh di sini adalah Jepang begitu ya. Mereka sudah sangat rendah mengkonsumsi beras dalam hal ini atau sumber karbohidrat dan bergeser kepada sayuran dan buah ya. Malaysia juga relatif tinggi dan kita akan bergerak ke sana. Saat ini kita memang masih terlalu tinggi untuk mengkonsumsi beras gitu ya sebagai sumber karbohidrat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita lihat produksi sayuran dunia juga meningkat ya, terutama di Asia ya. Di dunia juga meningkat meskipun tidak terlalu drastis, tapi ada peningkatan selama 10 tahun ya di Asia maupun di dunia. Ini produksinya karena permintaan akan sayur semakin meningkat sehingga mengharuskan produksi akan semakin meningkat. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, konsumsi sayuran itu masih belum optimal jika dibandingkan dengan atau jika dihubungkan dengan rekomendasi ya, rekomendasi dari FAO itu 400 gram per hari sayuran dan buah dengan komposisi 250 gram itu adalah sayuran dan 150 gram itu buah. Ya, jadi ini belum sampai 50% dari sayuran 250 gram itu baru 107 begitu ya. Dan kalau kita lihat tadi hubungkan dengan jumlah penduduk atau sebaran penduduk, maka penduduk kota ini mengkonsumsi sayuran dan buah lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk pedesaan. Saya katakan tadi, maka penduduk kota ini akan mendikte kebutuhan apa yang ingin diinginkan oleh mereka gitu ya. Nah, jadi ada tren penurunan di tahun 2016 dan saya kira kalau kita hubungkan dengan anjuran pemerintah pada saat pandemi COVID ini, maka tren konsumsi sayuran dan buah ini meningkat ya pada saat ini ya. Jadi dan menurut saya setelah pandemi COVID ini juga karena makin menyadari bahwa pentingnya sayuran sebagai sumber serat, sebagai sumber vitamin, antioksidan, mineral dan lain sebagainya, maka pasca pandemi ini juga orang tetap akan menggunakan sayuran dan buah ya sebagai pangan untuk kesehatan, begitu Bapak Ibu. Dan jadi sayuran dan buah ini sebagai sumber vitamin, mineral dan antioksidan. Kalau kita lihat di sini kaitannya dengan berbagai berbagai sumber buah dan sayur, dan biasanya kandungan-kandungan tertentu itu terlihat dari warna. Jadi misalnya karotin, orange itu untuk kandungan tertentu yang bermanfaat untuk kesehatan bagian mana, gitu. Misalnya kesehatan mata dan hubungannya dengan vitamin A tentunya. Likopen begitu, ada antioksidan, menurunkan risiko kanker, ada klorofil itu anti peradangan, antibakteri, dan utamanya juga adalah yang warna ungu ya. Ini adalah untuk anti kanker, kemudian dan lain sebagainya nanti kita lihat. Jadi manfaat pigmen warna-warni bagi kesehatan pada sayur-sayuran ini menjadi sangat penting begitu ya. Dan penelitian menunjukkan, ini penelitian Gonzali dan Prata yang ditulis di dalam jurnal antioksidan. Ini antosianin pada tomat ungu ini sebagai sumber antioksidan ya, bisa untuk kesehatan penyakit, untuk menanggulangi penyakit jantung dan stroke, kemudian anti peradangan, kemudian protoprotection yaitu melindungi kulit dari sinar matahari, dan aktivitas anti tumor ya. Dan dalam artikel dijelaskan bagaimana antioksidan yang bersumber dari antosianin pada tomat ungu ini bisa menunjang atau meningkatkan kesehatan. Ini contoh adalah tentang bagaimana antosianin itu sebagai anti peradangan. Saya kira sangat baik ya kalau dalam suasana pandemi COVID ini kalau anti peradangan yang diberikan oleh dokter itu adalah dexamethasone ya, bisa menggunakan sayuran yang berwarna ungu barangkali. Nah, sehingga
dari warna-warna tertentu tadi ada pengaturan diet harian ya. Misalnya hari pertama itu adalah konsumsi warna putih gitu ya. Hari kedua konsumsi warna merah dari sayuran, hari 3 warna hijau, hari keempat warna orange, hari kelima warna ungu, dan hari keenam warna kuning ya. Jadi setiap hari itu menggunakan warna-warna yang berbeda. Hari ketujuh campuran warna-warni barangkali lebih baik ya. Nah, jadi atau campuran dari warna-warna ini. Nah, jadi ini adalah rekomendasi atau anjuran pengaturan diet jika dihubungkan dengan kandungan gizi dari masing-masing sayuran yang ditunjukkan dari warna-warna yang berbeda ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan demikian maka berarti perlu adanya ketersediaan ya, ketersediaan akan sayuran yang berwarna-warni tadi ya. Jika belum tersedia maka perlu adanya sebentar ya. Ini ada yang coret-coret, akan saya bukan dulu yang coret-coretnya. Ya. Yang kita sebut dengan biofortifikasi. Bagaimana menyediakan berbagai macam sayuran, tadi saya khususkan kepada sayuran, untuk meningkatkan nilai gizinya. Ya, mengandung beta karoten tinggi, mengandung antosianin tinggi, dan senyawa fenolik tinggi. Tadi saya sudah dari gambar kita lihat bahwa berbagai sayuran itu sumber berbagai nilai gizi ini sesungguhnya. Tapi perlu kita tingkatkan lagi untuk sayuran-sayuran komersial begitu ya, untuk sayuran-sayuran yang didistribusikan kepada masyarakat. Secara plasma nutfah, kandungan-kandungan gizi ini bisa saja ada pada tanaman-tanaman tertentu, tapi perlu kita sisipkan, perlu kita transfer ke tanaman-tanaman yang dikomersialkan begitu ya. Kemudian juga karena hubungannya tadi dengan pertanian perkotaan, hubungan dengan jumlah penduduk kota yang semakin meningkat, maka perlu juga untuk disiapkan benih ya ke arah petani, ke arah masyarakat yang menggunakan lingkungannya untuk bertani, terutama pada saat pandemi COVID yang disebut dengan urban farming ya. Biasanya konsumen benih atau para hobiis atau yang bergerak di urban farming ini menginginkan benih-benih yang mempunyai karakter unik, kemudian nilai gizi baik, adaptif di pekarangan sempit, dan tentunya agak berbeda dengan yang lainnya, agak berbeda dengan sebelum-sebelumnya, itu yang biasanya dinantikan. Sehingga kalau ada sesuatu yang baru, informasi baru, keunikan yang baru, maka konsumen urban farming ini biasanya lebih yang adaptif terlebih dahulu. Kalau mereka sudah mulai meminta begitu ya, dan kita tahu bahwa teknologi budidaya mereka tidak terlalu optimal, sehingga kalau mereka sudah mulai ketagihan meminta, maka berarti petani harus menyediakan. Nah, maka sesungguhnya pemuliaan itu mulai bergeser ke arah sana. Kalau pada awal-awal di generasi-generasi awal tahun 50-an, 60-an, 70-an itu adalah bagaimana mengembangkan varietas berdaya hasil tinggi, sayuran juga demikian saya kira. Kemudian di pemulihan generasi kedua itu adalah merakit varietas tahan terhadap cekaman biotik dan abiotik begitu. Ketahanan terhadap penyakit terutama lingkungan tropis. Maka pemulihan generasi ketiga itu adalah meningkatkan kualitas hasil dan nilai gizi yang kita sebut dengan biofortifikasi ya, di mana kita concern kepada makronutrien dan mikronutrien. Jadi mikronutrien itu vitamin A, D dan sebagainya begitu ya, vitamin E, D. Mikronutrien itu besi, Zn, itu kaitannya dengan kekurangan penyakit, menanggulangi penyakit anemia begitu ya. Kemudian stunting itu adalah mikronutrien ya. Kemudian biofortifikasi pada tanaman pangan saya kira sudah relatif banyak, itu ada sweet potato, cassava, ini sumber vitamin A, kemudian kacang-kacangan untuk sumber besi, kemudian zinc itu ya daripada gandum dan pada padi. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk itu maka ada 3 pendekatan untuk biofortifikasi, yaitu pendekatan rekayasa genetika, pendekatan agronomi, dan pendekatan pemuliaan. Dan bisa 1 atau 2 pendekatan ini yang dilakukan untuk menghasilkan varietas-varietas yang kemudian akan
didistribusikan, ya, varietas unggul yang mempunyai nilai gizi tertentu yang baik. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat satu persatu biofortifikasi sayuran melalui pendekatan rekayasa genetika. Misalnya kalau kita lihat di berbagai paper itu khusus untuk sayuran. Jadi di paper ini juga dikemukakan tentang untuk pangan yang lain. Ini yang saya kutip hanya untuk sayuran. Bagaimana meningkatkan antioksidan misalnya pada sayuran yang warnanya ungu, pada tomat misalnya warnanya ungu begitu ya. Kemudian pada kentang yang juga warnanya ungu, kemudian pada lettuce yang zat besi begitu ya, kalsium, beta karotin dan lain sebagainya ya. Nah, ini contohnya. Saya kira ini adalah tomat ya, yang gennya berasal dari Snapdragon ya, tomat warna ungu hasil rekayasa genetika. Ya, ini saya kira sudah ada di beberapa negara ini. Contohnya menggunakan gen dari Snapdragon. Ya, nanti di bagian akhir saya akan sampaikan juga bahwa sumber ungu dari tomat itu tidak hanya dari rekayasa genetika, tapi juga dari tomat itu sendiri ada yang sumber gen yang lain. Nah, kemudian biofortifikasi sayuran melalui pendekatan agronomi. Nah, ini bagaimana meningkatkan seng, misalnya meningkatkan iodin pada tanaman tertentu, meningkatkan beta karotin begitu ya. Ini melalui suplai pemupukan, suplai hara. Ini melalui bagaimana merekayasa lingkungan ya, terutama hidroponik. Nah, ini contoh bagaimana tindakan agronomi misalnya menggunakan microgreen yang sekarang lagi ngetop gitu ya. Microgreen itu ternyata kandungan vitamin dan mineral itu 2 sampai 10 kali lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman dewasa. Ini kalau kita lihat berbagai vitamin dan mineral pada microgreen begitu ya. Kemudian juga ini microgreen tadi yang dimaksud. Kemudian juga mencoba ada penelitian Xiao tahun 2015 melihat bagaimana 25 komoditas microgreen itu kandungan vitamin E, vitamin C dan lain sebagainya. Itu ada pada cilantro gitu ya. Jenis-jenis sayuran, saya kira kita semua familiar sayur-sayuran yang dimaksud begitu ya. Nah, ini bahkan microgreen pun ada diarahkan kepada kandungan-kandungan gizi tertentu. Contoh yang lain adalah bagaimana kandungan vitamin dan antioksidan ini untuk tanaman hidroponik. Contohnya adalah kemangi, ini vitamin C dan vitamin E, asam lipoleat, totafenol dan asam rosmarinat ini lebih tinggi dibandingkan dengan ditanam di tanaman ditanam di lahan, ditanam di tanah begitu ya, karena sumber haranya cukup baik begitu ya. Jadi bisa lebih tinggi kandungan vitamin dan mineral. Lalu kemudian pendekatan sayuran, pendekatan untuk pemuliaan ya. Ini kita bisa lihat bahwa melalui pemuliaan itu juga bisa menghasilkan tomat yang antosianinnya tinggi, kemudian potato atau kentang yang vitaminnya tinggi, sweet potato itu kalau di luar itu menjadi digolongkan ke dalam sayuran ya, cauliflower yang beta karotin tinggi dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya bahwa kentang itu juga ada yang sumber genetik yang berwarna ya, warna merah sampai ungu ya. Ini bisa ditransfer ke dalam kentang komersial. Lalu kami juga mencoba untuk melihat bagaimana warna-warna ini hubungannya dengan antioksidan ya. Jadi kami mencoba pada kecipir muda polongnya, dan ternyata kecipir yang berwarna ungu kandungan antioksidannya lebih tinggi dibandingkan kecipir yang warna hijau. Ini kecipir yang warna ungu ini ya, kalau kita lihat ini ya, kecipir kita sebut dengan sandi IPB mempunyai antioksidan yang lebih tinggi tadi dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian kami juga mencoba untuk okra ungu dan okra hijau. Dan ternyata okra ungu itu kandungan quercetin dan kapasitas antioksidannya lebih tinggi dibandingkan dengan okra hijau ya. Dan quercetin ini dan mungkin antioksidan itu berguna untuk menurunkan kadar gula darah ya. Jadi ini percobaan pada mencit ya, mencit yang diabetes mellitus itu turun ya sampai mendekati normal ya, mendekati normal. Kalau normal itu adalah 82 dari 100 dari 300-an 375 ya.
kadar gula darahnya. Ini intervensi pada okra ungu. Lalu kemudian pada cabai juga ternyata ada juga yang mengandung anti alfa glikosidase untuk mengontrol kadar gula darah. Itu cabai-cabai yang ke arah sweet pepper begitu ya, cabai-cabai yang bisa dikonsumsi agak jumlah banyak, selain vitamin C-nya tinggi juga bisa untuk mengontrol kadar gula darah. Juga ada beberapa penelitian yang menghubungkan antara karotenoid ya dengan cabai-cabai tertentu dan antioksidan, vitamin C dan sebagainya pada cabai begitu ya. Ini penelitian Momedov di tahun 2017 dan kami juga mengecek ya penelitian masuk S3 pada 50 genotipe cabai untuk kandungan antioksidan dan juga anti alfa glikosidase ya, bagian yang belakangan ini ternyata cabai-cabai yang arahnya warna ungu, Nazla, kemudian viola itu mempunyai kandungan anti alfa glikosidase lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain ya. Selain juga antioksidannya juga berapa ini lebih tinggi. Kemudian kami cek juga untuk kacang panjang yang warna ungu ini mempunyai antosianin yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Nah, kemudian tadi gabungan antara pemulihan dan rekayasa genetika ini pada tomat tadi saya sampaikan bahwa ada yang menggunakan rekayasa genetika dari gen Snapdragon, Del dan Ross. Kemudian kalau kita lihat fotonya ini berbagai tomat yang mengarah ke warna ungu, baik itu melalui pemuliaan, ini A, B, C, D, E, F, ya ini adalah melalui pemulihan, maupun rekayasa genetika. Ini H ini melalui rekayasa genetika, tadi menggunakan gen Del dan Ross. Ya. Lalu kemudian hubungkan dengan urban farming tadi. Maka urban farming ini memerlukan benih khusus, variatif dan unik, kemudian jumlah benih tidak banyak, namun dikemas menarik dan perhatikan kualitas dan nilai gizi ya. Khusus untuk microgreen memang jumlahnya perlu banyak ya dan harus murah. Kalau kita lihat kondisi pemulihan untuk urban farming ini dari sekian banyak perusahaan benih di Indonesia, ini belum banyak yang mengkhususkan untuk penelitian untuk varietas-varietas urban farming. Yang ada adalah benih-benih yang ada itu packing dan penjualan untuk ke arah urban farming. Jadi benih yang ada di packing lebih kecil begitu jumlahnya dan lain sebagainya. Saya kira ke depan ini harus ada ya panah merah misalnya khusus untuk perakitan varietas untuk urban farming, pelepasan untuk urban farming. Misalnya kita sudah hampir 3.000 varietas dilepas, tapi kelihatannya baru beberapa perusahaan saja yang mengarah ke urban farming. Panah merah adalah salah satunya ya. Ini ada sayuran yang sudah dilepas, itu ada sudah banyak, tanaman pangan dan lain sebagainya itu ada 4.000 lebih varietas yang sudah dilepas ya. Saya kira itu ya, karena waktunya terbatas nanti kita bisa diskusi ya pada ini. Intinya adalah bahwa penduduk di sekarang itu adalah 49% itu ada di perkotaan dan akan meningkat ya sampai 70% di perkotaan. Dan semakin maju suatu negara maka pola konsumsi akan bergeser kepada sayuran, buah dan daging, dan konsumen karena berhubungan dengan tadi penduduk perkotaan yang akan semakin perhatikan kualitas nilai gizi dari sayuran, dan ini adalah challenge bagi kita sebagai pemulia untuk menghasilkan varietas yang mempunyai nilai gizi tinggi yang kita sebut dengan biofortifikasi pada sayuran. Saya kira di masa mendatang ini akan semakin meningkat. Saya kira itu Mbak Sarah dan Mas Wahono yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.